Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 analisis laporan keuangan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis prospektif atau proyeksi laporan neraca. Untuk anggotanya, kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada saya Mulyadi Ramadhani, yang kedua ada Herwin Fajar Nurwati, yang ketiga ada Adelia Okta, yang keempat ada Ersa Rifaulawa, dan yang terakhir ada Muhammad Abdul Haq. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu ada analisis prospektif. Next. Nah, di sini ada definisi atau pengertian dari analisis prospektif sendiri, yaitu suatu metode untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Next. Kemudian tujuan dari analisis prospektif sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk memproyeksi laporan keuangan seperti kondisinya itu buruk atau tidak. Yang kedua itu kondisinya normal, dan yang ketiga kondisi terbaiknya. Kemudian yang kedua dari tujuannya itu ada untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Dan yang ketiga itu untuk menguji kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya mengenai laporan posisi keuangan. Bisa next, Mas. Laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial Position ini merupakan laporan sistematis yang berisikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode atau suatu periode tertentu. Nah, tujuan dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu bisnis pada waktu tertentu. Nah, untuk kegunaan laporan posisi keuangan itu yang pertama ada mengevaluasi struktur pendanaan. Struktur pendanaan atau struktur modal ini tuh merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan dari evaluasi struktur ini tuh berhubungan dengan besarnya resiko tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk menganalisis likuiditas. Analisis likuiditas ini adalah analisis keuangan yang dilakukan dengan menghitung rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Lalu ada menilai solvabilitas dan menilai fleksibilitas keuangan. Nah, fleksibilitas keuangan ini adalah tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangannya atau mengambil tindakan secara preventif, reaktif, dan eksploitatif agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Untuk selanjutnya itu elemen laporan posisi keuangan. Ada 3 elemennya. Yang pertama itu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aktiva ini adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Seluruh aset perusahaan merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan secara transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu. Untuk kewajiban atau liability adalah utang atau kewajiban keuangan yang harus dibayar perusahaan di masa depan. Lalu ada ekuitas pemilik atau nilai bersih. Ini merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham suatu entitas setelah dikurangi dengan total kewajiban. Nah, aktiva ini didapat dari hasil dari kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Next. Selanjutnya itu klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini merupakan aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya itu seperti investasi jangka panjang, tanah, properti, pabrik, dan juga peralatan. Kemudian yang kedua itu aset lancar. Aset lancar ini merupakan aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat.
atau kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti surat berharga, kas, dan juga piutang. Kemudian liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti utang dagang, utang wesel, dan juga utang dividen. Kemudian liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti utang bank, utang obligasi, dan juga utang hipotek. Kemudian yang terakhir modal. Modal ini merupakan dana yang bisa digunakan untuk berbisnis. Contohnya seperti uang, barang, dan juga aset. Next. Selanjutnya proyeksi keuangan. Next. Nah, pengertian proyeksi keuangan ini merupakan perkiraan kondisi finansial sebuah organisasi atau perusahaan yang berdasarkan asumsi dan data yang digunakan saat penyusunannya. Tujuan dari proyeksi keuangan ini ada 4. Yang pertama, membuat anggaran keuangan, kemudian membuat rencana bisnis, yang ketiga, menarik investor, dan yang terakhir, mengajukan pinjaman ke bank dan juga lembaga keuangan. Next. Fungsi proyeksi keuangan yang pertama yaitu ada penganggaran, yang kedua itu ada pengawasan, dan yang ketiga itu ada antisipasi dan optimalisasi arus kas. Dasar pembuatan proyeksi keuangan yaitu ada 3. Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua yaitu ada neraca atau balance sheet. Dan yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Next. Proyeksi laporan posisi keuangan. Jadi proyeksi laporan posisi keuangan itu adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya baik kepada kreditur maupun pemegang saham. Untuk selanjutnya rasio yang kelompok kami pakai itu ada 2 rasio, yaitu rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Jadi kenapa kita memilih rasio ini? Yang pertama itu karena kita kembali pada kegunaan laporan posisi keuangan, yang dimana di dalam situ ada menganalisis likuiditas dan juga menilai solvabilitas. Jadi itu alasan yang paling mendasar kelompok kami untuk memilih 2 rasio tersebut. Selain itu untuk proyeksi keuangan, tujuan proyeksi keuangan di dalamnya itu ada salah satu poin yang dimana mengajukan pinjaman ke bank dan lembaga keuangan. Nah, apabila perusahaan akan meminjam dana pada bank, mungkin bank akan melihat dulu bagaimana rasio solvabilitas dan juga likuiditas perusahaan tersebut. Nah, untuk perbandingan emitennya kita menggunakan rasio debt to equity asset. Yang pertama, perusahaan ini kita pilih karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah ditentukan pada PJBL. Yang pertama itu ada PT Panca Budi Daman Tbk, yang kedua ada PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk, dan juga yang terakhir ada PT Tunas Alvin Tbk, yang dimana PT tersebut merupakan perusahaan manufaktur pada bidang pengemasan, yaitu produksi plastik dan semacamnya. Dan untuk hasil dari perhitungan kelompok kami untuk debt to equity asset mengenai rasio solvabilitas, yang pertama itu ada PT Panca Budi Daman sebesar 21,5% dan PT Indopolis Swakarsa Industri itu sebesar 60,5%, dan yang terakhir ada PT Tunas Alvin sebesar 0,04%. Yang dimana pada hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa debt to equity asset yang paling baik merupakan PT Tunas Alvin, yang dimana standar debt to equity asset yang baik itu di bawah 1% atau 100%. Nah, untuk selanjutnya, untuk rasio likuiditasnya itu kita tetap sama, membandingkan emiten yang sama, cuma beda rasionya, kita memakai rasio current ratio. Untuk PT Panca Budi Daman itu sebesar 202%, dan untuk PT Indopolis Swakarsa sebesar 135%, dan yang terakhir PT Tunas Alvin
TBK sebesar 411%, dan di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa PT Tunas Alvin merupakan perusahaan yang mampu membayar liabilitas jangka pendeknya secara bagus. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kelompok kami sudah memutuskan bahwa kelompok kami telah memilih PT Tunas Alvin sebagai bahan analisis pada saham di Stockbit. Untuk selanjutnya, analisis saham dalam Stockbit. Nah, itu untuk gambaran saja kenapa kita memilih PT Tunas Alvin. Yang pertama karena jika dilihat dari grafik tersebut, maka PT Tunas Alvin menunjukkan tanda bahwa akan closing ke atas. Sedangkan untuk Panca Budidaman itu malah menunjukkan akan ke bawah, dan juga untuk PT Indopoli itu menunjukkan grafik yang datar. Oke, untuk analisisnya kita langsung masuk saja ke website Stockbit. Bentar. Nah, ini untuk datanya seperti ini ya. Untuk PT Tunas Alvin itu yang garisnya biru ini, dan untuk Indopoli yang garisnya orange, dan yang PBID itu yang biru muda. Nah, untuk analisisnya kita akan asumsinya kita akan membeli saham tersebut pada saat ini, pada tanggal ini. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Untuk grafiknya kita hapus dulu untuk yang selain PT Tunas Alvin ya. Untuk PBD kita hapus dulu, dan untuk Indopoli kita juga hapus dulu. Nah, untuk indikator yang kita pakai itu ada dua. Yang pertama ada indikator RSI dan MACD. Di dalam indikator RSI menunjukkan bahwasanya grafik telah crossing ke atas, yang dimana telah melewati garis tengah ini. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwasanya saham tersebut bisa naik. Dan untuk MACD-nya itu garis biru sudah terlihat menembus dari garis merah, dan juga pada bentar, dan juga pada grafik lain ini menunjukkan bahwasannya saham tersebut akan naik. Jadi keputusan dari kelompok kami adalah akan membeli saham dari PBID yang diharapkan nantinya harganya akan naik ke atas. Selain dari grafik tersebut, kami juga menyimpulkan dari analisis fundamental yang tadi mengenai debt to equity ratio dan juga current ratio. Segitu saja presentasi dari kelompok 8 analisis laporan keuangan. Kami mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.